Aku nggak ngerti deh. Apa ya beberapa hari ini tuh aku kayak aneh. Kata orang sih aku baik-baik aja, tapi aku ngerasa aku nggak baik-baik aja. Tenang saja, Karen. Aku ada di sini. Karen, hey, HP kamu kok mati sih? Aku dari tadi nyariin kamu. Enggak kok. Dari tadi aku hidup terus aku baru keluar dari kelas. Hah? Kelas sudah selesai dari 2 jam yang lalu. Masa sih? Aku bukan dari kelas, kok aku inget banget loh. Kok kamu sering lupa sih kejadian penting akhir-akhir ini? Kamu kenapa? Aku juga nggak tahu sih. Kayaknya emang ada yang nggak aneh nih dari aku. Aku nggak mikir kamu aneh. Kamu kalau ada yang ingin diceritakan, cerita ke aku aja ya. Hmm. Lipstick siapa nih? Rasanya nggak punya deh. Hmm. Ini juga. Kapan belinya coba? Siapa yang nulis ini? Kamu capek, Karen. Istirahatlah. Biar aku yang ngurus sisanya. Apa sih? Jangan masuk! Karen, Diana cerita katanya kamu sering kehilangan waktu. Apa kamu sadar saat itu terjadi? Aku tuh nggak sadar, kayak kadang misalnya aku merem nih, terus pas buka mata tiba-tiba kayak ada di tempat lain. Dan bahkan aku tuh pernah ketemu struk belanjaan yang aku tuh ngerasa aku tuh nggak pernah belanja itu. Apakah ada perubahan perilaku yang orang lain perhatikan? Ada, Bu. Kadang Karen jadi orang lain, nada suaranya berubah, sikapnya berubah, tapi setiap aku tanya, dia selalu bilang nggak inget. Tapi aku tuh beneran nggak inget, Bu. Bahkan buat ngaca aja aku tuh takut. Aku tuh ngerasa tiap kali ngaca tuh kayak ada diri lain dalam diri aku nih yang bukan aku. Pernah nggak kamu merasa seperti ada bagian lain dalam diri kamu, seperti suara-suara gitu? Aku tuh ngerasa kayak ada orang lain di diri aku tuh yang kayak bukan aku gitu. Karen tuh gak perlu jelasin apapun lagi. Ren, Karen itu terlalu lemah. Dia itu takut. Kalau bukan karena aku, dia pasti udah hancur. Saya ingin bertanya denganmu. Siapa namamu? Zalfa. Kapan kamu muncul, Zalfa? Ada banyak hal yang Karen gak sanggup inget di dunia ini. Kalau misalnya aku gak ada, dia tuh gak bakal ada di sini. kenapa nih barusan? Kamu berubah, Ren. Kamu bilang namamu Zalfa. Suaramu juga berubah. Sikapmu juga. Tapi aku gak inget apa-apa. Kenapa sih ini kejadian di aku? Kan, kamu mungkin mengalami dissociative identity disorder. Ini kondisi yang nyata dan ada penanganannya. Tapi kalau misalnya aku hilang kendali gimana? Kalau aku ini ternyata bukan diri aku yang sebenarnya gimana? Ren, kamu nggak harus ngadepin ini sendirian. Aku ada kok buat kamu, bantu ngawasin kamu, dan pastiin kamu selalu aman. Oke, kita bakal mulai pelan-pelan. Dari kita cari tahu dulu nih polanya, pemicu, dan cara agar kamu itu tetap merasa nyaman dengan diri kamu sendiri. Baik Bu, aku mau nyoba.
Setelah melihat short film tadi, pasti yang terlintas dalam pikiran kamu adalah, oh, orang ini punya kepribadian ganda. Tenang, kamu bukan satu-satunya yang mikir gitu. Banyak juga orang yang salah paham. Nah, yang sebenarnya dialami Karen itu bukan hanya sekedar kepribadian ganda biasa, melainkan dissociative identity disorder atau DID, yang mana ini merupakan sebuah mekanisme pertahanan hidup yang muncul ketika seseorang mengalami trauma besar di masa kecil. Nah, DID juga bukan tentang dua kepribadian yang saling berebut tubuh, tapi tentang bagian-bagian diri yang terbentuk untuk melindungi seseorang ketika ia tidak mampu menghadapi rasa sakitnya sendiri. Jadi, apa yang terlihat aneh atau membingungkan itu sebenarnya adalah bentuk pertahanan diri yang kompleks namun seringkali tidak terlihat dari luar. Dissociative identity disorder adalah gangguan di mana seseorang memiliki lebih dari satu identitas di dalam dirinya, dan gangguan ini muncul sebagai bentuk dari respons terhadap hal-hal yang traumatis. Dan gangguan ini juga bisa menyebabkan orang itu merasa seperti terlepas dari dirinya ataupun lingkungan sekitarnya. Yang perlu diingat, kondisi ini bukan hal mistis atau sekedar perubahan mood. Ini adalah kondisi psikologis yang kompleks dan nyata, sehingga pemahamannya juga harus dari sudut pandang ilmiah, bukan asumsi ataupun mitos. Itulah kenapa seseorang tidak boleh melakukan self-diagnose. DID hanya bisa dipastikan oleh tenaga profesional melalui evaluasi yang mendalam. Jika ada tanda disosiasi atau kebingungan tentang kondisi diri, langkah paling aman adalah berkonsultasi dengan ahli yang tepat. Kita semua punya peran untuk memahami kesehatan mental dengan lebih bijak. Mulai dengan untuk tidak mudah melabeli dan membuka ruang empati bagi siapapun. Karena setiap orang sedang berjuang dengan ceritanya masing-masing. Jadi, mari kita belajar bersama-sama agar tidak ada salah paham tentang DID dan gangguan lainnya.